Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Pada kesempatan malam berbahagia ini, kita masih dimudahkan untuk bisa jalan dari rumahnya masing-masing hingga ke masjid. Di saat ada orang-orang yang hari ini boleh jadi tidak bisa ke masjid karena satu dan lain hal. Di antara mereka ada boleh jadi yang tidak bisa ke masjid karena harus berdagang di setiap malam di bulan Ramadan. Karena sebiasanya mereka dagang di siang hari, kemudian karena dagangannya adalah makanan sehingga harus berdagang di malam hari. Maka tentu ada momentum yang mereka akan lewati, yaitu momentum tarawih, berkumpul bersama warga di dalam satu masjid. Maka sekali lagi mari kita bersyukur atas nikmat Allah masih mengkaruniakan kesempatan kepada kita. Karena boleh jadi kita kerjanya tidak seperti mereka gitu ya. Maka kalau dengan itu saja kemudian kita masih enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan seperti apa lagi Allah treatment diri kita agar bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita bersyukur di awal ini karena Allah masih mengkaruniakan kesempatan, waktu, usia dan umur untuk kita bisa berjumpa di tempat ini insyaallah. Juga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Ramadan yang masih dikaruniakan kepada kita. Sudah setengah perjalanan Ramadan kita lewati. Alhamdulillah, 15 hari itu bukan satu yang cepat, boleh jadi juga tidak lama. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang-orang yang menganggap 15 hari ini beratnya luar biasa. Ingin makan siang lagi begitu ya, ingin kumpul-kumpul ngopi di siang hari. Ngudut Pak? Oh, kumaha Pak? Pak RW disebatkan Pak RW cenah gitu. Tapi insya Allah di sini mah enggak ya, enggak insya Allah. Maksudnya masih bisa ditahan gitu kan? Malam atau nanti subuh aja gitu dilakukan ya. Tapi ada beberapa orang yang memang enggak kuat aja gitu Pak. Ini iraha Ramadan teh selesai gitu kan begitu. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah, tidak menggerutu bahwa ini Ramadan menghilangkan kebiasaan siang kita untuk apa tadi Pak, ngopi dan wudhu. Pak RW kuat ini, Pak RW terus disebut. Masya Allah. Oleh karenanya yuk kita sekali lagi bersyukur. Jadi saya ingin sampaikan beberapa alasan kenapa kita tuh harus bersyukur begitu ya. Karena terkadang kita mah kalau tidak disentil dulu dengan sesuatu yang ternyata itu beruntung bagi kita, maka nampaknya kita jarang untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di perjumpaan awal ini mari kita bersama-sama untuk katakan kepada Allah dengan alhamdulillah. Kalau mau ditambahkan lagi Pak, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang telah dikaruniakan itu tatimmus shalihat, maka semua kebaikan-kebaikan ini menjadi sempurna. Masya Allah ya. Jadi ini yang pertama, mari kita bersama-sama bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama juga untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana sabda dari Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang saum di siang hari di bulan Ramadan, maka dengan iman dan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang qiyam, berdiri di waktu malam hari untuk qiyam Ramadan, baik itu dengan tahajudnya, dengan tarawihnya, dan semua solat-solat yang bisa dikerjakannya, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya. Tapi itu semuanya tentu tidak semudah untuk kemudian kita dapatkan, kecuali kepada mereka saja yang kemudian bisa memaksimalkan Ramadannya. Maka mari kita bersama-sama berdoa, ya Allah kuatkanlah kami untuk bisa mendapatkan ampunan darimu. Ya Allah kuatkanlah kami
untuk menjalankan setiap aktivitas kebaikan ibadah di bulan Ramadan ini, agar Engkau berkenan untuk mengampuni setiap dosa-dosa kami yang kami lakukan selama 1 bulan atau 11 bulan sebelumnya. Itu yang kedua, Pak. Jadi yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah, dan yang kedua adalah kita berdoa semoga Allah mengampuni diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit mentadaburi surah Qaf. Surah Qaf ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Mungkin hanya sedikit saja di surah Qaf ini. Mungkin di ayat 9-nya saja. Kalau ada waktu kita lanjutkan ke ayat 11. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kalau ibu-ibu insya Allah sudah pernah saya bahas tentang ini, Pak. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu yang ikut ngaji di setiap hari Rabu ini masih ingat begitu ya. Kalau tidak ingat juga nggak apa-apa, kita akan coba murojaah. Di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba untuk mentadaburi ayat, sekaligus kita hadirkan sikap yang terbaik ketika hujan ini turun. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menurunkan sesuatu atau menakdirkan sesuatu kepada manusia, fenomena apapun itu termasuk di dalamnya adalah hujan, maka pasti ada penjelasan di dalam Al-Qur'an apa dan bagaimana kita bersikap dengan fenomena tersebut. Contoh hujan. Hujan ini Allah turunkan setiap tahun pasti ada siklusnya. Betul Pak ya? Biasanya siklusnya berapa bulan sekali Pak? 6 bulan sekali. Kalau dulu di buku pelajaran itu kalau sudah masuk gitu ya. Apa aja Pak? 6 bulan tuh September, Oktober, November, Desember, terus Januari itu ayah berenang Pak? Januari. Januari, Februari. Kalau sudah Maret, udah tidak hujan lagi gitu ya. Meskipun ayeuna teh tos Maret Pak, tapi hujan kene kumaha tuh? Karena kemarin kita mulainya di November kalau tidak salah ya. Jadi baru awal November atau akhir November kita baru hujan yang istiqomah gitu ya sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau hujan itu Allah turunkan menghadirkan kebaikan atau keburukan, Pak? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan, keburukan? Kebaikan. Dan memang pas sekali apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahwa hujan itu adalah suatu kebaikan. Wa nazzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit. Ma'an, itu air. Allah sifati airnya itu mubarakan, air yang begitu sangat berkah. Jadi kalau dalam Al-Quran saya cari itu tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang hujan yang biasa kita dapatkan sehari-hari, itu pasti kalimatnya itu adalah sesuatu yang baik. Beda kalau misalnya hujan itu bermakna azab bagi orang-orang yang berdosa. Biasanya kalimatnya dengan kalimat yang lain. Contohnya mator. Kata mator itu juga hujan artinya. Tapi biasanya untuk menjelaskan tentang adanya azab dari Allah dari langit ke bumi. Seperti apa yang terjadi dengan Nabi Lut ya. Kaumnya Nabi Lut. Nah, jadi kalau hujan yang biasa turun di setiap tahunnya, itu kalimatnya pasti indah dan kalimatnya itu positif. Salah satunya di surah Qaf ini, ma'an mubarakan. Saya tanya, kalau mubarak itu artinya apa Pak? Berkah. Berkah itu apa Pak? Bertambahnya kebaikan dan bertambah juga ketaatan begitu. Artinya keberkahan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Baik. Sesuatu yang madorot atau sesuatu yang maslahat? Maslahat, Masya Allah. Jadi sebenarnya hujan itu kemaslahatan bagi kemanusiaan, bagi manusia. Ya. Maka, nah ini Pak poinnya di sini. Seharusnya kita bersikap dengan hujan itu dengan sikap yang benar, sebagaimana Allah sampaikan kepada kita. Kalaulah kita hari ini, mohon maaf, sering melihat di dalam berita banjir terjadi di satu daerah
disebabkan karena debit hujan yang begitu sangat besar. Udah nyalain hujan itu Pak. Saya tanya Pak, kira-kira memang banjir itu gara-gara hujan? Halo? Halo Pak? Boleh dijawab? Hah? Oh itu masalah lain dulu Pak, nanti dulu. Sabar Pak, jangan dulu ke situ. Masih panjang ke situ Pak. Pak, saya tanya Pak, apakah banjir itu karena hujan? Bukan. Wah, masya Allah, ini Bapak dari mana Pak? Duh, masa Kapolsek, alhamdulillah, masya Allah. Ini pertemuan khusus kayaknya ya. Masya Allah. Banyak pejabat di sini, alhamdulillah, ada pejabat RW, pejabat DKM, juga ada Kapolsek, dari Babinsa juga, alhamdulillah. Ada juga dari Pak DKM dan juga Wali Kota. Wakil, alhamdulillah, barakallah Pak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan di setiap urusannya, insya Allah. Ini jadi lumayan Pak, harus bolak-balik Bandung dan Bekasi. Baik, sampai mana tadi Pak? Hujan. Hujan. Banjir itu disebabkan hujan atau bukan Pak? Tapi nyatanya memang setiap banjir itu pas hujan. Berarti sahanu salah Pak, hujan. Nah ternyata bukan hujan yang menyebabkan banjir. Betul ya? Longsor itu karena hujan atau bukan? Bukan juga, ya kan? Gede bage itu kan biasa langganan Pak. Banjirnya luar biasa gitu. Tapi kalau ditanyakan, saya pernah nanyakan ke orang yang dulu pernah tinggal di situ, dulu banget gitu. Saya tanya, dulu itu di situ banjir atau tidak? Dijawabnya enggak. Ya, ada di sini orang Gede Bage Pak. Gede Bage dulu enggak banjir Pak. Pertanyaan saya, emang hujan tuh baru kemarin sore datangnya? Kan enggak. Ini logika inilah Pak yang kemudian harus kita hadirkan, agar kemudian kita tidak selalu menyalahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan hujan dari awal, bahkan sebelum Nabi Adam turun hujan sudah turun, ya kan? Daerah yang dulu tidak banjir sekarang jadi banjir, kenapa? Hujannya udah dari dulu kan gitu ya? Masya Allah. Berarti ada yang salah, bukan dari hujannya, tapi dari itulah yang ketika Allah sampaikan bima kasabat aydin nas. Dhaharul fasad, kerusakan di muka bumi ini itu bukan karena fenomena alam yang kemudian begitu sangat ekstrim, bukan. Hujan besar, hujan kecil nggak masalah, betul ya kan? Dari dulu apakah hujan besar ini hujan tuh kecil aja dari dulu kan? Enggak juga. Kadang besar, kadang kecil, tergantung, terserah Allah aja begitu ya. Tapi kenapa jadi banjir ketika hujan besar? Pas hujan kecil biasa saja. Nah itu berarti bukan masalah hujannya, karena hujan itu sudah turun dari dulu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian kita coba singkap di dalam ayat ini, bahwa hujan itu bukan penyebab dari semua malapetaka yang terjadi di muka bumi ini, bukan ya, tapi dia merupakan keberkahan. Mana ada berkah itu kemadorotan yang dihasilkan? Mana ada keberkahan itu kemudian negatif yang dirasakan? Tidak ada. Di mana-mana yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, ya. Dan bertambah kebaikan itu pasti ada kaitannya dengan ketenangan hati kita. Dan kapan kita tenang? Ketika tidak banjir kan begitu. Oleh karenanya inilah yang kemudian harus disikapi, ya. Bukan disalahkan hujannya, tapi coba evaluasi diri kitanya. Ya gitu saja. Karena kalau disalahkan hujan, pasti terus nyalahin hujan. Kenapa sering nyalahin hujan? Karena kita adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, begitu ya. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan atas apa yang telah kita katakan terkait dengan hujan ini. Bahkan kadang, mohon maaf ya, ini tadi banjir dan longsor. Hal kecil saja, anak udah hujan-hujanan kemudian sakit. Siapa yang disalahkan, Pak? Tadi hujanannya. Gitu. Tadi hujanannya, itu teh pertanyaan ke anak ketika anak peluk setelah hujanan. Masya Allah, kita rubah Pak. Insya Allah ini mulai dari diri saya, karena saya juga kadang begitu Pak. Jadi keluar begitu saja gitu. Ketika anak kemarin sakit, kemudian setelah itu sebelumnya hujan-hujanan, dalam hati teh
ini gara-gara hujan, istighfar, astagfirullah, saya nggak sampaikan kepada anak, sudah, saya salah. Maksudnya bukan karena hujan, karena Allah tuh tidak mungkin memberikan kemadharatan kepada manusia melalui hujan, gitu ya. Ataupun bapak-bapak yang suka naik motor kemana-mana, gitu ya, suka ini Pak, kuku lutus, pami di jalan kehujanan, nah gitu, ame itu kuku lutus dari Pak, siapkan jas hujan, gitu. Jadi beli jas hujan itu agar kita terhindar dari kuku lutus ketika hujan, betul ya? Sabar sih beli jas hujan Pak? 10.000. Oh nutong nomor hati nggak tuh Pak? Kita langsung soek gitu. Misalnya nurada lumayan lah dikali 10 nya Pak, 100.000 kita nurada lumayan. Biasa 2 tahunan Pak itu Pak, nu abdi lah gitu. Masih saya kan yang gitu kan. Jadi pas hujan teh langsung alhamdulillah gitu dulu Pak. Alhamdulillah Allahumma shayyiban nafi'an, langsung pakai jas hujan. Enak. Itu ya. Insya Allah dengan kayak gitu kita insya Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah turunkan air hujan itu sebagai keberkahan bagi manusia. Apa bentuk keberkahannya Pak? Halo? Bentuk keberkahannya apa Pak? Nah, karena waktunya sudah mau habis Pak. Waktunya sudah jam segini, jadi saya PR-kan saja ya. Untuk Bapak, jadi Bapak silahkan, Ibu silahkan buka di rumahnya Al-Quran Surah Qaf ayat 9, 10, 11. Ini PR-nya Pak ya. Jadi kedah dibuka. Buka tafsirnya dari para ulama, bagaimana tadaburnya silahkan hadirkan hati. Karena di situ Allah sampaikan ada 2 keberkahan melalui air hujan yang diturunkan. Gitu ya. Jadi ini di-PR-kan Pak ya. Siapa? Nih hiji-hijina penceramah ngasih PR ke jamaah. Gitu ya, silahkan. Khususon ini kayak karena ada Pak DKM gitu ya, saran semuanya yang ada di sini insya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mendapati kebaikan demi kebaikan dari Al-Quran yang telah Allah turunkan ini, dan Allah jadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan melalui hujan yang diturunkan insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.